Mitra NASA di seluruh Nusantara, sekarang tim NASA berada di lokasi peternakan milik Bapak Hayat, di mana beliau memelihara kelinci, khususnya kelinci hias maupun konsumsi, tepatnya di Dusun Gubuk, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini kita berada di kandang peternakan kelinci saya yang tepatnya berada di Dusun Gubuk, Kelurahan Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Ini jumlah kelincinya sekarang yang Bapak pelihara ada berapa ekor, Pak? Untuk sampai saat ini saya memiliki 2 kandang dengan jumlah indukan. Yang satu kandang tadi sekitar 200 induk, sementara yang kandang yang kita berada di sini saat ini itu indukannya sekitar 70 ekor. Jadi total keseluruhan induk itu sekitar 270 ekor induk dari berbagai macam jenis. Untuk jenis yang saya pelihara di sini ada jenis Holland, ada New Zealand, ada Spot, ada Rag, ada Loop, ada Dat, ada Tan juga jenis-jenis yang lain yang saya kira hasil silangan ataupun jenis murni, ada berbagai macam jenis di ternak saya. Untuk umur maksimal untuk bisa berproduksi dengan maksimal ataupun dengan bagus, memang untuk kelinci itu bisa mencapai usia produktif maksimal itu sekitar 3 ataupun 4 tahun. Itu pun dengan catatan nanti kecukupan pakan maupun gizi dan vitamin serta perawatan yang memadai ataupun mencukupi. Untuk saat ini produk yang saya gunakan Viterna Plus dan pupuk organik cair NASA. Penggunaannya saya pakaikan ataupun saya campurkan setengah tutup botol Viterna dan setengah tutup botol NASA, kita campur, kita aduk ke dalam komboran ataupun pakan tambahan sekitar setengah kilo ataupun sampai 1 kilo komboran. Bahannya ataupun Pak, makan komborannya? tambahan. Untuk komboran yang saya pergunakan itu mempergunakan ampas tahu ataupun ampas ketela. Nanti kita campur dengan polar ataupun bekabul. Diberikan berapa kali, Pak? 1 kali sehari Di pada waktu sore hari. Sore hari, Pak, ya. Nah, itu kemudian selain dari komboran, makanan lain, Pak, yang diberikan kepada kelinci? Untuk selain kelinci seperti pada kondisi alami itu memang kita butuhkan pakan yang pokok, yaitu hijauan. Hijauan di sini bisa saya peroleh dari rumput-rumput, daunan ataupun nanti juga daun kacang tanah yang banyak tersedia di lingkungan sekitar peternakan saya ini. Kalau mengenai jumlahnya, Pak, seperti daun-daunan itu berapa kilo, Pak, perharinya? Untuk perhitungan saya cuma memperkirakan sekira-kira itu nanti pakan itu habis dan tidak sisa. Dikarenakan kalaupun saya coba rumput dengan nanti hijauan lain, itu ternyata rumput lebih disukai dan jumlahnya kita tahu memang lebih banyak. Rumputnya jenisnya apa, Pak? Rumput pokoknya yang selain mengandung bulu ataupun selain mengandung getah. Memang ada beberapa perbedaan yang mendasar ataupun prinsip setelah saya mencoba dari beberapa ekor kelinci yang saya coba. Itu semisal ya, untuk yang pertama saya rasakan itu dari pertumbuhan, dari tingkat pertumbuhan. Ternyata dalam waktu 4-5 minggu itu memang ada perbedaan berat ataupun ukuran yang bisa kita lihat. Semisal ini untuk saya kemarin mencoba tanggal 3 ya, tanggal 3 bulan kemarin sampai hari ini berarti sekitar 1 bulan pas. 1 bulan pas itu ternyata ada selisih kelinci dengan asal yang sama ya, dengan asal induk yang sama, juga dengan ukuran ataupun bobot yang sama. Itu sebelum kita kasih pupuk cair ataupun juga Viterna itu bobotnya sama 1,8. Umur berapa, Pak? 1,8? 1,8 itu umur 2 bulan pas, tadi umur 60 hari. 60 Itu 1,8 kilo. Terus sampai saat ini tanggal 3 berarti pas tepat 1 bulan. Itu ternyata ada selisih yang memang sangat menakjubkan bagi saya. Itu ternyata yang tidak memakai itu tadi barusan saya timbang itu sekitar 2,3. Terus yang kita pakai produk ini, kita pakai produk Viterna dan NASA itu mencapai bobot 2,9. Ini benar-benar saya coba di sini. Itu untuk jadi sisi pertumbuhan. Terus untuk sisi yang lain,
nafsu makan. Ternyata yang setelah kita pergunakan pupuk cair dan Fiterna itu nafsu makan yang menggunakan produk ini ternyata lebih dokoh ataupun lebih banyak makannya. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga itu untuk kotoran itu yang memakai nasa itu jumlahnya relatif lebih sedikit daripada yang tidak memakai nasa. Itu saya tidak bisa menjelaskan secara detail, cuman hasil percobaannya seperti itu. Terus untuk yang keempatnya itu ternyata aroma ataupun bau kotoran kelinci yang mempergunakan produk ini tidak berbau, sama sekali tidak berbau. Nah, itu bisa kita coba ataupun kita saksikan di sini. Seperti binatang yang lain ya, itu tingkat stresan itu memang ada. Jadi cuman kalau kelinci itu dengan keadaan yang sangat berbeda saja bisa stres. Misalnya biasanya peternakan kelinci itu kita taruh di tempat yang sepi, terus nanti kita pindah ke tempat yang agak bising, memang sedikit mengalami stres, dan itu bisa kita pastikan seperti itu. Terus untuk yang kedua, dengan adanya perubahan kondisi ataupun cuaca ataupun suhu itu dari dingin ke panas juga mengalami stres, dan itu juga butuh adaptasi. Untuk kelinci yang menggunakan ini ternyata setelah kita coba, nafsu makan tidak ada penurunan. Padahal secara umum kelinci yang mengalami stres ataupun kejadian perubahan kondisi segala macamnya itu memang mengalami itu. Ternyata dengan produk ini tidak. Dan bisa kita saksikan dari nafsu makannya tuh tetap kita bisa saksikan bahwa yang mempergunakan ini entah karena rasa, entah karena kandungan vitamin atau segala macamnya yang di produk ini ternyata tetap bisa beradaptasi dengan segala macam kondisi. Penyakit yang sering menyerang kelinci ini apa saja, Pak? Nah ya walaupun tidak terlalu riskan ataupun tidak terlalu mematikan, itu pada masa-masa perubahan musim ataupun pada masa suhu cenderung lebih lembab itu biasanya mengalami penyakit yang namanya skabies ataupun penyakit kulit seperti kudik seperti itu. Terus nanti kalau pada musim panas itu biasanya daya tahan menurun, itu biasanya nanti relatif lebih gampang terkena kembung ataupun diare mencret. Dari satu jenis penyakit itu kita bisa gunakan obat yang sesuai dengan kondisi kelinci. Misalnya kondisi kelinci bunting nanti kita gunakan merek A, terus nanti kondisi kelinci dalam masa pertumbuhan ataupun tidak dalam masa bunting bisa kita pergunakan merek B dan segala macam. Ya. Baik Pak, ya meskipun kita bisa pahami bahwa dengan kondisi iklim yang cukup variatif ini sesungguhnya dengan kekebalan tubuh yang seperti disampaikan Pak Hayat tadi, bahwa dengan kekebalan tubuh yang bagus ini akan menghindari kelinci dari serangan penyakit Pak ya, seperti itu ya. Jadi bagaimana sekarang melengkapi seperti Pak Hayat sampaikan bahwa yang penting ini gizinya lengkap, ini maka kelinci akan produksinya maksimal ya Pak ya. Dengan seperti mungkin NASA seperti yang telah Pak Hayat coba dengan Fiterna dan Nasa yang mengandung vitamin, protein dan juga mineral, ini bisa melengkapi gizi yang diberikan kepada pakan kelinci. Memang ada beberapa pesan ataupun kesan yang saya sampaikan, dan kebetulan kan saya di sini di Kabupaten Bantul merupakan Ketua Umum Paguyuban Peternak Kelinci. Ya setelah saya mempraktekkan ini dan hasilnya kemarin saya sampaikan ke anggota, memang banyak anggota sini yang antusias untuk bisa mempergunakan produk ini. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Hayat selaku peternak kelinci, di mana beliau sudah sangat membuktikan luar biasa hasil penggunaan produk NASA, dan ini semoga bisa dicoba oleh peternak kelinci yang lain. Dusun Gubuk, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul. Reporter Happy, kameramen Agus Hakim melaporkan dari Bantul. Salam NASA. Baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti, sudah melihat video yang kami saksikan. Insya Allah akan segera dimulai. Sebelum itu kita sapa dulu teman-teman yang berasal dari berbagai daerah pada pagi hari ini. Di sini sudah banyak ya tadi ya. Terima kasih. Kita mulai dulu dengan melihat video. Video tersebut merupakan peternak yang sudah menggunakan teknologi NASA untuk hewan ternaknya, dalam hal ini adalah kelinci.
memang kelinci belum banyak dikonsumsi dagingnya oleh masyarakat luas. Nah, nanti akan kita bahas juga mengapa dan bagaimana kok bisa seperti itu, kemudian nanti solusinya seperti apa, dengan NASA akan jadi bagaimana. Nah, nanti tadi kurang lebih sudah juga disampaikan oleh Pak Hayat ya dalam video tersebut, kesaksian teknologi NASA yang sudah menggunakan ternak kelinci yang sudah menggunakan teknologi NASA. Nah, ini dari mana ini teman-teman semuanya, silahkan bisa absen dulu. Ini luar biasa, sudah ada dari Sulawesi Selatan, kemudian dari Lombok, dari Semarang, Malang. Terima kasih untuk mengikuti agenda kelas kita di kesempatan Rabu kali ini. Memang kegiatan tersebut rutin diadakan di setiap hari Rabu khusus untuk agro, namun seringkali ada tambahan lagi di hari Kamis ataupun di hari Seninnya. Nah, namun kalau masih belum puas atau ingin lebih dalam lagi, silahkan Bapak Ibu Mitra NASA seluruh Indonesia itu bisa menghubungi Bapak Agus Hakim untuk mengkonfirmasi, untuk meminta pengajuan jadwal. Nah, silahkan. Kalau pagi hari ini kita bahas kelinci, tetapi kok pengen materi yang lain, misalnya kambing, sapi. Kemarin sapi kita sudah bahas, namun pengen khusus dengan tim saya Pak, atau bagaimana, silahkan bisa juga menghubungi ke Bapak Insinyur Agus Hakim untuk pengajuan jadwal agar kami bisa khusus mendampingi. Dalam hal ini adalah secara virtual, baik itu melalui Facebook Group, Google Meet. Silahkan bisa diajukan untuk webinar khusus bersama tim Bapak Ibu sekalian. Baik, kita mulai saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra NASA dimanapun berada. Walaupun kondisi seperti ini, pandemi, kita harus tetap semangat dan juga harus tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan luar biasa. Dan saya juga doakan teman-teman di NASA, doakan Bapak Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat, keadaan yang mudah dalam beraktivitas sehari-hari, khususnya dalam menjalankan bisnis NASA. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang luar biasa, sukses, dan juga bisa bermanfaat bagi seluruh yang sudah berada dalam jaringan maupun konsumen Bapak Ibu sekalian. Karena dengan menggunakan teknologi NASA, bukan hanya kita memasarkan, bukan hanya kita membagikan, menjual, tetapi kita juga menerima manfaat, menerima hasil dari para konsumen yang sudah menggunakan teknologi NASA. Sebagai contoh, peternak kelinci tadi yang dalam video sangat senang merasakan kenaikan produktivitas dalam beternaknya. Sehingga kita bukan hanya bahagia bisa menjual, tetapi juga bahagia bisa bermanfaat. Nah, kita silahkan bisa menyebarkan manfaat sebanyak-banyaknya kepada siapapun. Mudah-mudahan itu menjadi amal juga jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas materi yang cukup unik, cukup lain, berbeda, sedikit tidak banyak diternakan di Indonesia, tapi ada, yaitu ternak kelinci. Mengapa saat pandemi memang budidaya kelinci ini bisa dilakukan dengan sangat sederhana, lokasi yang tidak cukup besar bisa dilakukan, dan juga kegiatan di rumah juga bisa dilakukan. Tidak butuh lokasi yang luas, kemudian berbanyak ekor, kemudian pakannya tidak susah, dan lain sebagainya. Ditambah lagi apabila sudah menggunakan teknologi NASA akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Baik, kita mulai dulu dari slide selanjutnya. Baik, nah kelinci, nah ini ya, siapa yang sudah makan sate kelinci? Nah, itu merupakan olahan pangan yang memang paling populer ya, yaitu sate kelinci di daerah-daerah dataran tinggi biasanya, di Kaliurang, di Malang. Nah, itu biasanya banyak sate kelinci. Kelinci merupakan ternak yang berpotensi besar. Nah, ini kalau kita bicara potensi, memang hewan ternak itu potensinya sangat besar, karena yang membutuhkan itu adalah kita semuanya. Manusia membutuhkan yang namanya pangan. Pangan selagi manusia hidup, kebutuhan akan peternakan, pertanian itu selalu ada. Nah, sehingga kelinci pun potensinya sangat besar dalam
menyediakan daging dengan waktu yang relatif singkat. Nah, nanti kita akan bahas. Singkat itu maksudnya bagaimana? Apa dengan dia cepat besarnya, atau anaknya banyak, atau bagaimana, nanti akan kita kupas di pagi hari ini. Kemudian daging kelinci, nah ini salah satu penyebabnya belum populer di masyarakat disebabkan faktor kebiasaan dari makanan. Nah, kebiasaan dari food habit, kebiasaan dalam pangan kita itu belum biasa. Jarang kan kalau kita ke pasar nemu yang namanya daging kelinci. Biasanya ya kalau nggak daging sapi, daging kambing. Yang paling umum adalah daging ayam. Nah, jadi food habit di Indonesia ini masih kurang untuk kelinci. Dan efek psikologis yang menganggap bahwa kelinci sebagai hewan kesayangan atau hewan hiasan. Nah, ini jadi tidak layak konsumsi, karena kalau kita lihat kelinci hidup lucu ya. Kalau dipotong kita tidak tega untuk mengkonsumsi, sehingga inilah yang membuat konsumsi kita itu masih rendah. Padahal tadi keunggulannya banyak, nanti akan kita kupas juga. Kemudian daging kelinci ini dapat dijadikan pula berbagai macam produk olahan. Sate kelinci, kemudian sosis, kemudian pangan-pangan olahan lainnya. Itu banyak sekali yang sudah menggunakan daging kelinci. Nah, sehingga sampai dengan sekarang itu populasinya masih sama saja, stagnan. Nah, karena mindset tadi terus-terusan ada, hewan kesayangan, nyembelihnya nggak tega, makannya juga nggak tega. Nah, padahal di balik itu semua ada keunggulan yang luar biasa. Kita bisa ternakkan dengan lokasi yang bagus, lokasi yang biasa, kemudian juga untuk menghasilkan pertambahan nilai itu juga cepat. Nah, ini kalau kita lihat hanya populasinya kurang lebih di angka 1 juta ekor di seluruh Indonesia. Ini sampai dengan tahun 2012. Dari tahun 2012 sampai 2016 itu stagnan, sama terus. Nah, ini ada yang pakai kesayangan, ada yang pakai dipotong, dipedaging untuk sate kelinci, untuk obat dan lain sebagainya. Nah, padahal, nah ini ya menariknya, nanti akan kita kupas juga satu persatu. Kelinci itu punya berbagai banyak keunggulan. Salah satunya atau beberapa keunggulannya, yang pertama adalah memiliki kandungan gizi yang fungsional. Nah, ini nanti kita bahas apa sih fungsional itu, apa dia berfungsi untuk A, B, atau C, atau bagaimana. Kemudian keunggulan yang kedua, memiliki siklus reproduksi yang pendek. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau pernah lihat di suatu produk atau suatu tayangan ada yang namanya atau ada gambar logo kelinci, pernah lihat ya, yang warnanya monokrom hitam putih. Nah, itu pertanda apa biasanya? Pertanda Playboy. Nah, biasanya itu adalah logo dari kelinci, karena memang kelinci itu reproduksinya bisa sangat cepat, mengawinkan sangat banyak. Nah, nanti juga akan kita kupas. Nah, sehingga itulah keunggulan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, jadi ternak kelinci memang ternak yang kecil, paling hanya panjang sekitar 50 cm, paling besar dari 70 sampai 1 meter ada, tapi itu jarang. Di Indonesia paling tidak sekitar 50 cm itu sudah besar untuk ukuran bibit indukan. Nah, sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas. Kalau kita tahu, kita melihat hewan ternak lainnya seperti kambing, domba, sapi apalagi yang sangat besar itu, nah itu membutuhkan lahan yang besar dan khusus. Kemudian kalau ayam pun membutuhkan banyak tempat, broiler khususnya. Nah, kelinci ini juga membutuhkan space, tempat, tetapi tidak begitu besar. Nah, sehingga ini juga menjadi keunggulan dari ternak kelinci. Kemudian yang keempat, nah ini keunggulan lainnya, bukan hanya dagingnya, bukan hanya ternaknya, tetapi juga limbahnya, hasil ikutannya, kotorannya, feses dan urin. Urin itu pipis ya, air pipisnya. Urin dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman yang baik. Nah, jadi
banyak yang bilang kotoran kelinci itu mempunyai nilai nutrisi yang tinggi sehingga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, menjadi pupuk yang unggul. Nah, itu tidak disalahkan, itu adalah benar. Nah, karena memang kotoran kelinci itu bagus digunakan, diaplikasikan menjadi pupuk tanaman. Nah, nanti akan kita kupas, kita lihat juga apa bedanya antara kotoran sapi, kotoran kambing dengan kotoran kelinci. Apa perbedaannya, betul atau tidak? Nah, itu keunggulan yang selanjutnya. Karena kalau di sini kurang lebih mahal ya harganya kotoran kelinci itu sampai dengan 15.000, 20.000 per kilogramnya. Nah, jadi ini menjadikan hasil juga tambahan dari kita berbudidaya ternak kelinci. Kemudian yang selanjutnya adalah menghasilkan daging dan kulit sebagai bahan baku pangan dan industri. Nah, ini jadi hasil utamanya daging, dan seringkali kulitnya itu, rambutnya itu banyak digunakan sebagai industri kulit, sebagai olahan kulit, baik itu dari industri penyamakan, kemudian industri lanjutannya bisa jadi sarung tangan golf, itu banyak juga. Kemudian kulit kelinci jadi satu, jadi dompet, kemudian dan sebagainya. Itu sangat bagus. Nah, kemudian tadi yang saya bilang, untuk keunggulannya dari segi fungsional terlihat di sini. Kita bisa lihat komposisi kimia daging dari berbagai jenis hewan ternak. Di sini ada sebelah kiri ada jenis macam-macam hewan ternaknya. Kemudian kandungannya ada yang di sebelah kanan, mulai dari protein, mulai dari lemak, kadar air, dan juga energi. Kita lihat bahwa di tabel ini yang namanya kualitas gizi daging itu dinilai dari proteinnya. Tentu kalau kita lihat di sini, protein yang tinggi, yang tertinggi ya kalau dari ini diantaranya adalah kelinci. Nah, protein dari daging alami ya, maksudnya belum ditambah NASA, kemudian tidak ada treatment lainnya. Itu hewan memang paling bagus kandungan proteinnya adalah daging kelinci, 20,8%. Nah, kemudian ada yang ditakuti oleh yang bukan vegetarian ya, ditakuti oleh vegetarian. Nah, yaitu dari kandungan kolesterolnya, kandungan lemaknya. Ditakuti juga sama orang-orang yang usianya sudah lewat usia produktif, misalnya takut makan daging. Nah, kita lihat dari kolesterol, dari kandungan lemaknya. Nah, ini adalah keunggulan yang sangat luar biasa karena proteinnya lebih tinggi, tetapi kadar lemaknya itu lebih rendah dari yang lainnya. Nah, jadi itu ya uniknya dan juga manfaatnya luar biasanya dari daging kelinci. Mempunyai nilai protein tinggi tetapi dia rendah kolesterol. Nah, dibandingkan dengan yang lain, ayam, sapi, kemudian domba, kambing. Nah, ini ya lemaknya lumayan tinggi, kemudian proteinnya masih kisaran 20% ke bawah. Sebetulnya ayam ini bisa kita tingkatkan ya dari 20% menjadi 22%. Nah, itu hasil lab yang sudah kita kupas juga tempo hari, sudah ada hasilnya bahwa dengan menggunakan teknologi NASA itu bisa meningkatkan kualitas daging. Nah, ini belum pakai NASA, apalagi nanti sudah pakai teknologi NASA, bisa jadi nilai jualnya itu menjadi lebih tinggi. Kemudian dari keunggulan selanjutnya adalah dari urin kotorannya ataupun feses, kotoran cair ataupun kotoran padatnya. Cair adalah urin, padat adalah feses. Kotoran secara fisik mirip dengan kambing ya, atau serintil. Nah, karena memang si kelinci ini juga memakan hijauan, rumput. Ini ya, konsumsinya bukan konsumsi ya, pengeluaran. Nah, jadi kalau kotoran itu dikeluarkan, urin, pengeluaran per harinya 50 sampai 88 ml per hari urinnya, kotorannya. Nah, nanti kalau kita mau lihat analisis usaha di akhir nanti ada urin ini kisaran segini, nanti kita dapat sebulan, 1 tahun selama kita pelihara berapa hasilnya. Kita bisa rata-rata ambil dari kisaran kelinci dengan berat badan kurang lebih 2 sampai 2,5 kg.
perharinya dia mengeluarkan pipis, kotoran, air 50 ml per hari. Feses 41 gram sampai 50 gram per harinya. Nah, jadi nanti kita juga bukan hanya menjual dagingnya tetapi menjual kotorannya. Bahkan banyak yang menerima dalam keadaan yang utuh, yang mentah. Nah, apalagi kita sudah punya dekomposer, nah mudah-mudahan segera keluar ya izinnya sehingga kita bisa fermentasi sendiri, bisa juga menjualnya. Menjadi kotoran yang unggul. Nah, ini kotoran unggul ini kita lihat di bagian yang paling bawah dengan kandungan N, P, dan K-nya. Nah, biasanya pupuk organik parameternya adalah NPK. Nah, ini kita lihat ayam N-nya memang 0,4 ya, sebetulnya juga bisa lebih tinggi. Nah, ini data dari PT Kaltim dan juga Trubus 96 2005. Ini lumayan lama. Memang sejauh ini ayam bisa lebih meningkat ya sampai dengan saat ini karena memang pakan yang tinggi proteinnya, N-nya bisa lebih tinggi. Nah, yang menarik adalah kelinci. Kelinci di sini kita lihat bahwa kelinci muda atau dewasa kita ambil rata-rata misalnya N-nya 2%. N-nya 2%, P-nya 1%, K-nya itu bisa sampai 1% tapi paling tidak 0,5. Dibandingkan dengan ternak yang lainnya mempunyai kandungan unsur yang lebih rendah. Nah, ini kotorannya menjadi lebih unggul sehingga harganya tadi mahal. Per liternya bahkan bisa sampai 20.000 urin ya, kotorannya, pipisnya dari kelinci. Nah, itu kalau kita sudah dapat pasar, kalau belum ya 10.000, 15.000 itu sudah bagus lah, sudah bagus. Kemudian kotorannya per kilo juga sekitar segitu. Kalau kita punya toko pertanian, kita bisa jual langsung ke user, itu bisa lebih mahal harganya. Silahkan dengan kualitas keunggulan dari kelinci yang seperti itu, sehingga tidak dipungkiri kita sebaiknya juga mempertimbangkan ingin berbudidaya ternak kelinci. Nah, bagaimana ternak kelinci yang tepat? Harus mengenal yang namanya kunci. Nah, ini beberapa kunci atau tips dalam budidaya kelinci agar kita tidak kesulitan, karena memang banyak yang bilang ternak kelinci itu ternak yang merepotkan, sering banyaknya kematian, mudah mati dan lain sebagainya. Nah, itu pun saya alami beberapa waktu dulu. Ternak kelinci beberapa hari dia kembung, kemudian ada skabies, diare, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, memang hal tersebut sebaiknya kalau untuk yang ingin ternak serius kelinci itu tidak apa-apa, tidak masalah mengalami hal tersebut untuk kita mengetahui permasalahannya agar kita menjadi lebih paham. Namun tidak ada salahnya kita mulai belajar sehingga nanti kita tidak ada proses dari kegagalan tersebut. Nah, kunci-kunci tersebut akan kita bagikan, kami share pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dari pakan ataupun nutrisinya. Nah, ini ya, kita lihat sedikit sebentar, tidak apa-apa untuk menambah referensi dan informasi Bapak Ibu sekalian, bahwa memang dari saluran pencernaannya kelinci itu memang berbeda dengan ternak lainnya. Nah, kalau dalam istilah peternakan namanya pseudo ruminansia. Bukan juga ternak ruminansia, bukan juga ternak tidak ruminansia, monogastrik. Nah, tetapi dia adalah pseudo, ternak yang ruminansia yang palsu. Mengapa palsu? Karena dia perutnya itu tidak seperti ternak ruminansia lain, ternak memamah biak yang lain, tidak seperti ternak pemakan rumput yang lain, yang dimana lambungnya ada banyak. Nah, kalau Bapak Ibu pernah menyembelih hewan sapi, kambing, domba misalnya di Idul Adha, tentu melihat di saluran pencernaannya ada yang namanya rumen. Ada yang tempat hijauan itu berkumpul ya. Ada yang tempat yang itu harus kita buang, biasa disebut jeroan. Nah, ada yang namanya babat dan lain sebagainya, yang 4 bagian. Di kelinci itu hanya ada 1 bagian, yaitu di yang namanya sekum. Nah, ini di fungsional sekum. Nah, disinilah ternak kelinci menghancurkan, menyerap yang namanya hijauan tadi.
Dan juga kelinci bisa juga mencerna seperti hewan monogastrik. Nah, jadi sedikit berbeda ya dari ternak biasa yang bukan pemakan rumput dengan yang pemakan rumput itu berbeda. Kalau dengan pemakan rumput dia punya pencernaan khusus mencerna rumput, tetapi kelinci dia tidak punya yang khusus, tetapi sekumnya ini bisa membesar. Bisa membesar untuk mencerna, menyerap, menghancurkan rumput. Sehingga kita perlu tahu rumput-rumput juga yang tepat. Jangan sembarangan terlalu basah dan lain sebagainya sehingga kelinci mudah untuk kembung. Nah, bisa juga kita juga berikan pakan yang lainnya, pakan pelet pun tidak masalah. Nah, karena dia tadi adalah pseudo, bukan juga pemakan rumput yang murni, hijauan yang murni, bukan juga pemakan makanan kering yang murni, sehingga dia sedikit di pertengahan. Saluran pencernaannya seperti ini. Selain sekum ini, pencernaannya yang lainnya sama, mulut masuk ke lambung, masuk ke usus halus, dihancurkan di usus besar, kemudian diserap di usus besar, kemudian dikeluarkan dari anus. Nah, jadi yang lainnya sama, hanya di sekumnya dia lebih besar. Yang kecilnya adalah usus buntu ya. Kalau Bapak Ibu kenal usus buntu, disitulah. Nah, sehingga kurang lebih pencernaannya sama dengan manusia. Bisa makan yang rumput, hijauan, sayuran, tetapi juga bisa makanan yang lain. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Sehingga perlakuannya kurang lebih sama dengan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, namun, ini kita lihat pakan utama kelinci adalah rumput, sayuran, dan biji-bijian. Nah, ini yang paling umum ya, karena kelinci sejauh ini secara naluriah dia diumbar, diternakkan di daerah rerumputan, sehingga ini merupakan pakan utama kelinci. Kemudian air minum, nah karena tadi sistemnya seperti ini, dia harus membutuhkan air minum yang cukup. Nah, yang cukup sehari harus ada, tetapi kurang lebih tidak banyak, hanya setengah gelas. Nah, jadi kalau kita lihat di peternakan kelinci itu ada air minum yang seperti nipel. Seperti kalau kita lihat ada di kucing hias atau ternak hias lainnya yang itu dia menyedotnya dari nipel. Nah, itu dia harus standby kurang lebih setengah gelas. Sehingga nanti menggunakan teknologi NASA itu juga bisa dicampurkan di airnya. Nah, jadi nanti bagaimana kita akan kupas di selanjutnya. Nah, pakan kelinci tidak susah. Kalau kita cari di toko peternakan itu ada yang namanya pelet khusus kelinci. Nah, ini pelet buatan pabrik, ada juga pelet buatan sendiri. Bisa dibuat sendiri, bisa dengan pembuatan dengan melakukan sharing, membeli dengan pabrikan. Pelet ini tentu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kelinci. Sesekali dikasih hijauan tidak apa-apa, hanya untuk memenuhi saluran pencernaannya tadi. Nah, untuk hijauan itu kita bisa berikan rumput-rumputan, baik itu rumput alam, rumput odot, sama boleh dengan kambing dan domba. Hanya treatmentnya berbeda. Berbeda bagaimana? Tentu jangan sampai kita berikan pakan yang terlalu segar dari lahan. Tentu perlu kita layukan terlebih dahulu. Jangan memberikan rumput yang dia ada bulunya. Ada ya rumput yang ada bulu-bulunya, itu jangan. Tidak boleh digunakan untuk kelinci. Nah, kalau ada yang punya sampah dari pasar, itu juga bisa kita berikan. Kita berikan bisa, kemudian kita layukan terlebih dahulu. Pagi kita beli, sore kita berikan. Nah, itu begitupun selanjutnya. Kangkung juga boleh. Limbah sayuran tadi, wortel. Nah, wortel pun boleh, tetapi jangan sering-sering karena kadar airnya tinggi. Nah, kalau kita lihat di publikasi di TV dimanapun, kelinci yang makannya wortel itu sebetulnya ya tidak masalah, cuman jangan terlalu sering juga, nanti kelinci mudah sakit, mudah kembung, terlalu banyak air. Kemudian juga bisa di hijauan lainnya, baik itu daun ubi, daun katuk, daun indogovara dan lain sebagainya. Sehingga ini ternak yang tidak sulit. Nah, selanjutnya dari selain pakan, memang pakan ini faktor produksi yang paling tinggi ya, sampai dengan 70%. Sehingga pakan ini juga perlu diterapkan dengan bagus dan juga mempengaruhi ke kebutuhan kelincinya, ke produksinya juga. Selain dari pakan, kita harus perhatikan kandangnya.
Nah, kandang kelinci biasanya disebut dengan kandang liter. Kandang liter itu bagaimana? Kandang satuan. Nah, kandang satuan itu kandang yang disekat-sekat, satu ekor satu kandang. Kurang lebih minimal 40 sampai dengan 50 cm untuk ukuran kelinci rata-rata. Kandang kelinci jenis besar 50 sampai 70 atau lebih besar lagi. Nah, kandang ini memang pengaruhnya untuk perkawinan juga nantinya. Kalau kita punya indukan betina, perlu dilakukan kandang yang tersendiri. Ketika proses perkawinan nanti kita datangkan pejantannya. Cukup kita masukkan dalam kandang betina. Nah, jadi yang datang nanti jantannya, betinanya biarkan saja di situ. Jantannya yang masuk, yang mengawinkan. Nanti teknisnya dia mengawinkan kurang lebih masukkan 15 sampai 20 menit. Kemudian kita ambil lagi, kemudian nanti kita cek apakah ternak betina masih mau atau tidak. Nanti akan kita kupas lebih dalam di bagian reproduksi kelinci. Nah, kandang ini juga membutuhkan cahaya. Nah, paling tidak selama 17 jam sehari. Nah, ini cahayanya paling tidak kalau di Indonesia siangnya 12 jam. Nah, ini masih butuh tambahan sisanya di jam lainnya, jam malam lah, jam malamnya. Setelah itu redup tidak apa-apa karena kelinci juga butuh untuk istirahat. Nah, ini dia di reproduksi. Mengapa kelinci itu sangat diminati? Salah satu keunggulannya adalah dari reproduksinya. Kelinci cepat untuk tumbuh dan berkembang biak. Pubertas. Nah, kelinci hewan ternak juga ada istilah puber ya. Kelinci jantan umur 3 bulan itu sudah puber. Tetapi sebaiknya kita baru mengawinkan di usia lebih dari 5 bulan. Nah, karena dia mulai bisa membuahi usia 5 bulan. 3 bulan itu ibaratnya dia masih remaja, belum ada apa-apanya, tetapi sudah mengawinkan. Nah, itu hanya main-main saja. Nah, sehingga logo tadi salah satunya adalah logo kelinci ya, logo Playboy. Nah, itu sehingga kelinci ini sukanya main-main. Nah, padahal dia baru bisa membuahi di usia lebih dari 5 bulan. Belum ada apa-apa tapi dia sudah mempunyai birahi yang tinggi. Kemudian untuk yang betina itu baru 5 bulan. Nah, baru 5 bulan siap untuk mulai dikawinkan. Kemudian bisa hamil pada usia, bisa bunting di usia 5,5 bulan ke atas. Nah, kalau kita pelihara kelinci dari usia 0 sehingga butuh 5 bulan untuk berbudidaya. Kemudian ketika ternak sudah bunting dan ingin mengelahirkan, kita siapkan kotaknya. Induknya akan mengeluarkan bulunya atau rambutnya ini di kotak yang sudah kita siapkan. Jangan sering-sering, jangan sesekali kita memegang kandang ini ketika ternak sudah siap untuk melahirkan. Karena kalau dia mencium bau kita, selain kelinci, bisa menurunkan yang namanya sifat menyusui, sifat mothering ability, sehingga si ternak betina nantinya tidak merawat dengan ikhlas ibaratnya anaknya tersebut, karena dia kira itu wah ini bukan anak saya, atau terlalu ada intervensi dari orang lain misalnya. Nah, jadi seperti itu. Paling tidak kita sudah siapkan. Kalau ada jerami, kalau ada kapas-kapas itu bisa diberikan, tetapi secara naluriah induknya sendiri sudah bisa untuk melepaskan bulunya, dia untuk menyiapkan tempat untuk dia melahirkan. Jangan sampai kotak tersebut juga kotor. Kita juga harus siapkan kotak yang bersih, dan juga jangan sampai muncul hewan kutu. Nah, karena bulu itu juga bisa menjadi media yang tepat untuk tumbuhnya kutu-kutuan. Nah, jadi kita juga harus rawat kelinci kita jangan terlalu kotor. Nah, karakteristik reproduksi kelinci, nah ini ya, dia itu sangat cepat, dewasa kelamin tadi 5 bulan sudah bisa. Dan juga di sini ada ini ya, ada lama kebuntingan. Nah, ini dia nomor 3 ini lama kebuntingan. Setelah kita kawinkan, dia hanya butuh waktu sebulan untuk melahirkan. Nah, kemudian setelah melahirkan cukup sekitar 2-4 minggu dia istirahat, menyusui. Nah, 2 minggu tersebut kita ambil anaknya, kita pisahkan. Kemudian si betinanya kawin lagi. Nah, kawin lagi sehingga dia 1 tahun
itu bisa sampai dengan 6 kali sampai 8 kali perkawinan. Bahkan dia juga bisa sampai melahirkan di 6 sampai 8 kali. Nah, satu kali proses kelahiran tadi ya, ketika sudah dikawinkan usia 5 bulan, kemudian kita tunggu selama 1 bulan, dia melahirkan, ternyata anaknya juga banyak. Nah, ini 1 sampai 8 ekor. Nah, kita ambil rata-rata 5 lah, nggak apa-apa, 5 yang hidup. Karena pengalaman saya juga banyak sekali ternak yang mati. Bukan banyak sekali ya. Ketika memang kita belum memahami kebiasaan dari kelinci bisa jadi kurang perhatian sehingga si anaknya mati. Bisa jadi dimakan tikus, bisa jadi dia tumbuhnya kurang baik karena dari nutrisinya dan lain sebagainya. Tetapi rata-rata kita ambil saja 5 yang hidup 1 kali kelahiran. Nah, setelah anak ini lahir tadi ya, 2 minggu kita sudah bisa pisahkan anaknya. Kita pisahkan anaknya, dia sudah mulai tumbuh bulu. Setelah itu kita diamkan lagi, kawinkan lagi si betinanya. Nah, umur sapi ini maksudnya adalah umur dia menyusui ya, menyusui. Nah, ini sehingga tadi 2 sampai 4 minggu bisa dilepas, tetapi seringkali kita masih berikan susu tambahan. Nanti setelah 1 bulan dia lepas sapi full 100%. Keberhasilan kawin atau bunting, nah ini hebatnya si pejantan playboy ini ya, si pejantan kelinci ini, berhasilannya itu tinggi, 75 sampai 80%. Dia kawin, asal ngawini, tahu jadi. Nah, jadi di peternakan umumnya hanya butuh 1 kelinci per 10 ekor betina. Nah, jadi itu cukup lah. Bahkan ada juga yang lebih, 20 juga bisa. Si pejantannya diberi nutrisi yang bagus, dia bisa mengkawinkan, justru senang. Nah, jadi si kelinci ini memang hewan yang seperti itu. Kemudian ini menyusui sampai 4 sampai 5 minggu, 1 tahun 6 sampai 8 kali kelahiran. Nah, jadi kita tarik kesimpulan di kira-kira di hasil analisa ya, analisa usaha 1 tahun dia bisa kawin berapa kali, kemudian melahirkan berapa kali, kita kalikan jumlah anaknya, kita kalikan harga jualnya. Paling tidak nanti di jumlah 40 ekor kelinci kurang lebih bisa menghasilkan seberapa. Nah, setelah melahirkan, nah ini hanya mengandalkan makan dari air susu ibunya. Sama seperti ternak lainnya, si anak kelinci hanya mengandalkan ASI ya, seperti kucing juga, anjing juga, itu juga mengandalkan dari ASInya. Anak kelinci akan belajar makan rumput di usia 14 hari. Nah, tadi 2 sampai 4 minggu tadi, setelah dia sukses, dia bisa dipisahkan, induknya akan dikawinkan lagi sehingga dia lebih cepat untuk berkembang biak selanjutnya. Ini anaknya berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7. Ini 8. Ini ada 4 yang sudah lumayan besar. Nah, kemudian yang perlu kita pahami selanjutnya adalah dari penyakit. Memang banyak yang mengeluhkan penyakit kelinci. Nah, memang kelinci ini karena dia aslinya bukan dari Indonesia, karena kelinci itu banyak sekali ya asalnya ya. Ada yang dari New Zealand sehingga namanya New Zealand, ada yang dari Australia, ada juga yang dari lokal juga ada kelinci hutan. Nah, kalau kelinci yang mata-matanya merah seperti ini, dia bisa disebut juga New Zealand. Ada juga Rex dan lain sebagainya, itu rata-rata dari luar. Ada juga Friesian Holstein, seperti sapi ya namanya ya. Nah, itu juga berbagai jenis hewan kelinci. Flemish, nah saya lupa. Yang paling banyak itu Flemish Giant yang digunakan juga untuk pedaging. Nah, kelinci sakit ditandakan dari mata yang mulai sayu, kemudian lesu, kemudian tidak tertarik untuk makan, kotorannya cair atau lengket berwarna coklat atau hijau. Nah, ini bisa menandakan bahwa si kelinci itu sedang tidak baik-baik saja, sedang sakit. Nah, penyakit yang paling sering menyerang adalah skabies. Skabies ini penyakit kulit seperti gambar di kanan bawah ini menyerang telinganya, sekitar telinganya. Ini paling sering terjadi, yaitu skabies. Ini disebabkan oleh tungau juga, bisa dibersihkan juga dengan obat, bisa dicari di toko peternakan juga bisa dibersihkan dulu, atau dengan NASA juga bisa dioleskan lecithin atau sunpro, itu juga bisa membantu untuk
menghilangkan. Namun obat khusus ternak juga ada. Kemudian selanjutnya adalah kembung. Ini berkaitan juga, kembung dan diare ini berkaitan juga dengan suhu, iklim, cuaca, dan juga pakan. Pakan tadi apabila terlalu segar menimbulkan gas di perutnya sehingga dia kembung. Inilah faktor penyebab kematian yang tinggi. Biasanya peternak kalau sudah kembung dia nyerah. Mau dikasih apa, tingkat kesembuhannya itu sangat rendah, sehingga biasanya sudah obatnya adalah pisau. Nah, yaitu disembelih. Nah, sehingga ini perlu kita antisipasi, jangan sampai penyakit ini datang untuk menyerang kelinci yang sudah kita budidayakan. Nah, dari berbagai macam yang sudah kami sampaikan tadi, kurang lebih kalau kita lihat analisa usaha budidaya kelinci, ini juga termasuk budidaya yang menguntungkan karena siklusnya akan cepat sekali. Cuma memang sedikit PR-nya adalah mencari pasar. Tetapi kalau sudah tahu, karena ini pasar segmentis ya, karena memang proteinnya tinggi tadi, lemaknya rendah, otomatis orang-orang yang tidak atau yang mengurangi daging, mereka lebih memilih ke kelinci. Atau yang membutuhkan kehangatan tubuh, itu juga butuh daging kelinci, sehingga biasanya di dekat daerah-daerah yang tinggi itu banyak juga dengan daging kelinci. Nah, ini mengonsumsikan 40 kelinci dengan rincian 35 induk betina dan 5 pejantan. Nah, ini sebenarnya pejantannya bisa dikurangi, 3 ekor itu masih cukup, tapi ini tidak apa-apa, 5 sebagai usaha menengah. Nah, ini kecil, ini tidak perlu lahan yang luas ya, kita perlu investasi awal. Nah, ini memang untuk 1 tahun pertama itu sedikit banyak pengeluarannya, tetapi di tahun-tahun setelahnya itu kita bisa panen hasil. Karena kita juga perlu siapkan kandang baterai. Kandang baterai ini tadi, kandang yang satuan tadi itu lumayan mahal, apalagi kalau kandangnya dari stainless atau dari besi. Nah, kalau hanya dari kayu tahan 2-3 tahun tidak apa-apa. Tapi kalau dari besi, dari teralis dan lain sebagainya itu bisa lebih lama. Nah, ini kandang indukan isi 1. Ini 1 pintunya saja itu 100.000. 1 kandang itu kalau kita bisa bikin yang permanen, silahkan nanti kalau bisa nemu kandang yang lebih murah, silahkan dapatkan, bikin sendiri pun tidak apa-apa. Nah, kemudian kandang baterai ini untuk anakan. Untuk anakan ini kita tulis saja 40 pintu, karena di tahun pertama nanti targetnya adalah dia masih survive hidup, kemudian melahirkan di 1 generasi sampai dengan 6 generasi awal, kawin lahir, kemudian kita siapkan 40 pintu. Ini isinya 4 ekor nantinya untuk tumbuh si kelinci sampai dengan usia dewasa dipindahkan ke indukan. Kemudian di kandang ini kalau kita belum punya, itu juga butuh kandang naungan. Naungan itu ya seperti atap ya, buat khusus, daerah khusus untuk ternak kelincinya. Tapi kalau sudah ada seperti hall atau garasi, itu juga bisa tanpa mengeluarkan biaya 10 juta ini. Nah, bibit yang kita gunakan adalah bibit New Zealand White ya, New Zealand 40 ekor. Ini kurang lebih 300.000. Ini bibitnya lumayan mahal untuk kualitas yang bagus, bahkan ada yang lebih mahal lagi. Nah, bibitnya 40 kurang lebih habis 12 juta. Nah, ini untuk investasi awal 35 juta rupiah. Nah, untuk operasional selama 1 tahun kita perlu pakan, yaitu kurang lebih pelet perharinya butuh 50.000 rupiah untuk 40 ekor ini. Nah, ini sangat sederhana, sedikit, karena kurang lebih butuh 5 kilo saja perharinya. Nanti kalau Bapak Ibu punya sayuran juga bisa ditambahkan, substitusi monggo untuk melengkapi pakannya. Kemudian juga butuh obat-obatan dan vitamin. Nah, salah satunya adalah Tanloginasa masuk sini nanti, vitamin, kemudian Viterna kalau ada obat-obat yang apabila nanti sakit kembung misalnya, kemudian skabies itu kan perlu penanganan juga yang lebih dari luar. Misalnya kembung mau dikasih tolak angin misalnya, nah itu silahkan saja, atau dikasih jahe atau dikasih panadol, nah itu monggo silahkan. Kemudian ada juga biaya penyusutan kandang per tahunnya kita ambil 3 juta. Dan kalau kita melakukannya dengan tenaga kerja, ini 2 orang misalnya kita beri honor 2,5 juta misalnya per bulannya, ini 30 juta, jumlahnya 53 juta. Nah,
Kalau memang ingin budidaya sendiri ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Nah ini terlalu banyak, misalnya hanya cukup 1 orang, nah itu silahkan. Nah ini kira-kira yang paling banyaknya lah pengeluaran yang paling banyak dalam budidaya ternak kelinci, sehingga total biaya yang pertama dengan yang kedua kita jumlahkan ini kurang lebih hasilnya adalah 88 juta rupiah. Nah banyak ya, nah ini banyak karena seharusnya ada beberapa yang bisa dikurangi. Tidak apa-apa, nanti kita lihat di hasilnya. Nah 35 induk betina tadi itu rata-rata kita ambil 5 saja anaknya. Nah 5 saja, padahal tadi bisa sampai 8 kalau hidup semua. Nah rata-rata 5 ya, 5, mungkin juga ada induk yang mati 2 atau 3, sehingga kita hitungnya perkaliannya 4 kali saja. Nah padahal tadi bisa sampai 6 kali bahkan 8 kali kelahiran dalam 1 tahun. Nah ini udah sangat rendah ya, lumayan untuk bagi pemula. Ini sudah idealnya sudah sedang, tidak juga buruk, tidak juga bagus, tapi bisa ditingkatkan menjadi lebih bagus. 35 induk betina tadi dapat hasil 700 ekor anakan. Nah 700, wah di pikiran kita banyak ya 700. Nah kemudian kalau kita jual, terserah saja, silahkan mau menjual bagaimana. Secara umum memang ada yang dijual karkas. Karkas ini maksudnya adalah dijual untuk pedaging yang sudah dipotong 70% tadi. Nah mengapa? Karena 1 tahun tadi misalnya sudah ada yang dewasa, sudah ada yang siap potong. Ada juga yang dijual dalam bentuk bakalan atau bibit, karena ada juga yang masih usia remaja dalam 1 tahun tadi. Nah yang sudah besar kita jual dagingnya kurang lebih dapat 2 kg, karena bisa jadi 2,5 sampai 3 kg. 2 kg 1 kilo daging kelinci itu juga lumayan mahal harganya. Nah ini kita tulis saja yang rendah lah, sekilo 30.000 itu sangat kecil sebetulnya. Tapi ini adalah 60.000 ya, sekilo 60.000 itu rendah termasuknya. Ada yang menjual 75.000 per kilonya. Nah jadi daging kelinci ini termasuk daging dengan kualitas tinggi dan harganya lumayan tinggi. Nah silahkan kalau hanya nanti bisa per kilonya 50.000, tulis di sini 50.000, atau 80.000 silahkan. Nah 70% tadi yaitu dari 700 dikali 70% dapatkan yaitu 490 ekor, dikali per ekornya 2 kg rata-rata beratnya tadi, kemudian dikali 60.000 per kilonya, dapatkan kurang lebih 58 juta rupiah. Nah nanti silahkan Bapak Ibu sekalian mitra di seluruh Nusantara menghitung sendiri berapa kalau daerahnya berbeda-beda. Kemudian 30% dijual dalam bentuk bakalan. Nah tadi calon bibit yang unggul tadi kita belinya 300.000 per ekor. Nah ini kita cukup jual 150.000, atau nanti kalau bisa lebih tinggi silahkan, ini terendahnya. Bakalan ini artinya sudah siap, paling tidak udah usul umur 4 bulan, 5 bulan, 2 bulan lagi apa 3 bulan lagi sudah siap dikawinkan. Ini 150.000 dapatkan 31 juta rupiah. Kemudian dari kotoran tadi kita hasilkan selama 1 tahun dengan perhitungan kurang lebih rata-rata pengeluaran tadi, urin per hari kemudian feses per hari, dapatnya yaitu 600 liter. 1 liternya 15.000 rupiah, bahkan ada yang sampai 20.000. Nah kita dapatkan 1 tahun 9 juta dari pupuknya saja, dari urinnya saja, belum lagi dari feses, dari kotorannya 50 gram per harinya tadi. Kalau kita hitung per tahun kurang lebih 450 kilo dikali juga 15.000, dapat 6750, sehingga jumlah pemasukan pendapatan dalam waktu 1 tahun 106 juta rupiah. Nah ini adalah pendapatan 1 tahun. Apabila kita kurangi dengan biaya pengeluaran tadi yang 88 juta, kita dapatkan selisihnya yaitu 18 juta per tahun, atau 1,5 juta per bulannya dari 40 ekor kelinci di tahun pertama. Nah karena di tahun kedua kita tidak perlu mengurangi biaya modal investasi awal. Nah tadi kalau misalnya 35 juta, nah bayangkan saja 35 jutanya utuh. Atau kalau kita mau beli bibit lagi atau mau cari lagi, itu juga boleh, silahkan. Pengeluarannya hanya menjadi lebih sedikit, mungkin hanya perawatan kandang, hanya perawatan naungannya, hanya perawatan bibitnya, itu 35 juta. Nah sehingga realnya 88 juta tadi itu hanya operasional satu tahun, dikurangi dari
ini ya 53, maksudnya 53 tadi dikurangi dari 106. Nah, silahkan dihitung saja. Nah, itu lumayan atau sangat menguntungkan untuk budidaya kelinci di fase di tahun kedua, tahun setelahnya. Di tahun pertama kita belajar, mungkin kegagalan akan sedikit ada, kematian, kemudian mencoba pakan dan lain sebagainya. Anak-anaknya mencari pasarnya, apabila sudah rutin ada, kita bisa berbudidaya. Khususnya bagi peternak kelinci, apabila ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, tentu bisa diskusi. Mereka hampir pasti bilang kalau produksinya masih kurang, banyak permintaan tetapi dia belum bisa memenuhi, sehingga pasar itu bisa kita cari. Kemudian ini juga ada analisa lainnya pada 20 ekor. Ini per 12 bulan 12 juta, sehingga 1 tahun 1 bulan 1 juta rupiah kurang lebih. Tapi ini masih di tahun pertama juga. Ada kandang dan perlengkapan, ada bibit dan juga lain sebagainya. Nah, sehingga kurang lebih adalah seperti tadi keuntungannya di tahun pertama 1,5 juta rupiah per bulan dari 40 ekor. Di tahun kedua tinggal panen saja. Silahkan Bapak Ibu mitra nasabah dimanapun berada mencoba. Syukur-syukur di tahun pertama sudah panen. Nah, kemudian kendala dalam budidaya kelinci. Nah, ini tentu dibalik dari keunggulan, dibalik dari kesuksesan dan potensi yang besar tadi, ada juga kendala. Kendala ini juga harus kita ketahui untuk upaya pencegahannya. Kendala biologis umumnya terjadi karena bibit yang kita dapatkan itu kurang bermutu, karena sudah hasil perkawinan silang yang tidak beraturan. Nah, ini kendala di Indonesia memang seperti ini. Kita nemu kambing, nemu sapi, itu sudah merupakan perkawinan dari mana-mana, bingung dari jenis-jenis apa, bingung sekali, sehingga nanti mendapatkan bibit atau bakalan yang kualitasnya di bawah rata-rata yang sudah atau yang masih murni misalnya. Nah, sehingga bisa jadi tingkat kematian cukup tinggi dan biaya pakan tinggi. Dan upayanya memang perbaikan tata laksana pemeliharaan melalui perbaikan budidaya. Kemudian menyediakan bahan pakan yang memanfaatkan limbah pertanian maupun limbah rumah tangga. Jadi kita bisa menghemat di pakannya. Nah, jadi itu upayanya. Kemudian kendala yang kedua, pemasaran. Nah, inilah yang harus kita rubah juga dari sekarang, bahwa namanya pemasaran ini, daging kelinci kualitasnya bagus, tidak apa-apa, rasanya enak. Kalau ada yang belum pernah nyobain, warnanya putih seperti warna daging ayam, tetapi rasanya mirip seperti di atasnya dari rasa daging ayam. Nah, sehingga mendapatkan tekstur atau daging yang enak. Kemudian upayanya dari kendala pemasaran tersebut, kita bisa meningkatkan pemahaman terhadap nilai kemanfaatan kelinci sebagai kebutuhan gizi masyarakat. Nah, yang menurut saya kendala yang sangat susah sekarang, yaitu kendala psikologis. Karena memang kelinci hewan kesayangan, hewannya lucu, tidak tega kita untuk makannya. Nah, itulah faktor kebiasaan dari kita makan itu tidak daging kelinci. Itulah yang menyebabkan kelinci hanya stagnan tadi, segitu-gitu saja. Padahal kalau kita tahu potensinya besar, dia menghasilkan anaknya banyak. Berbeda dengan sapi 9 bulan 1, kemudian berbeda dengan kambing 5 bulan, berbeda dengan ayam yang butuh waktu dan juga tempat juga lumayan besar kalau untuk skala yang menguntungkan, sehingga kelinci ini bisa jadi alternatif pangan peternakan di daerah Bapak Ibu sekalian, bahkan di perkotaan. Nah, upayanya mengolah berbagai produk yang tak terkesan kelinci atau berupa olahannya. Nah, bisa diubah jadi sate tadi, bisa diubah jadi sosis, bakso, olahan-olahan lain sebagainya dari daging kelinci yang tidak menggambarkan bahwa tidak ada gambarnya lagi itu bahwa daging kelinci. Nah, untuk aplikasi dan dosis teknologi NASA dalam kelinci tadi di video awal itu sudah disampaikan. Pak Hayat tadi kalau nggak salah dia pakainya setengah tutup. Nah, setengah tutup itu tapi dia campur ke pakannya. Nah, kalau untuk kelinci tadi airnya setengah gelas. Nah, ini bisa juga campurkan
ke pakan basah atau pakan komborannya. Kalau dikasih pakan basah, kalau tidak dikasih pakan pelet, hanya sayuran tadi, dikasih saja ke air minumnya. Air minumnya tadi kurang lebih setengah gelas per hari, bisa dikasih setengah tutup botolnya, setengah tutup botol Viternanya. Nah ini sebetulnya untuk kambing domba ya, ataupun babi per ekor per hari. Untuk kelinci bisa dalam 5 cc atau setengah tutup botol ini dicampur ke air minum harian dari kandang koloninya. Tidak perlu 1 ekor per hari. Jadi ini terlalu banyak. Nah, tapi tidak masalah, terlalu banyak itu tidak menyebabkan efek negatif, tetapi justru efeknya bagus. Kalau tadi Pak Ayat tadi setengah tutup Viterna ditambah dengan setengah tutup POC Nasa dicampur per 1 kg pakan. Nah, itu juga boleh, silakan. 1 kg pakan nanti diberikan menyesuaikan kebutuhan si kelincinya. Itu bagus, silakan diberikan. Kalau dicampur ke air minum juga boleh, tadi kurang lebih 5 cc campur ke air minum hariannya. Nah, ini beberapa manfaat apabila sudah menggunakan teknologi NASA. Aplikasi down dosis apa sudah jelas ya? Nanti kalau belum jelas bisa menghubungi kami langsung di WhatsApp ataupun telepon, silahkan. Karena kelinci ini pakannya beragam ya, kalau di lapangan ada yang pakai rumput, rendeng, ada juga yang pakai pelet. Nah, jadi kalau campurnya ke pakan tadi setengah tutup bisa dicampurkan per 1 kg. Nah, itu minimalnya. Tetapi tadi di video itu pengguna itu menggunakan 1 tutup ya. 1 tutup itu merupakan campuran dari setengah tutupnya Viterna, setengah tutupnya POC Nasa dicampur per 1 kg pakannya. Nah, kalau tidak ada pakan basahnya atau tidak ada peletnya, hanya rumput, bisa dicampur ke air minumnya. Air minumnya berapa banyak? Bisa ke 3 liter air minum dicampur Viternanya per botol, per 1 tutup. 1 tutup per 3 liter. Bisa dicampur, dibagi-bagi ke kandang kelincinya. Nah, ini manfaatnya banyak sekali. Meningkatkan pertambahan berat badan, memacu enzim-enzim pencernaan, memberikan mineral, memberikan berbagai macam nutrisi. Nah, ini sudah pernah kita kupas di kupas tuntas Viterna. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin lebih dalam tentang produk kita, bisa menonton siaran ulang dari kupas tuntas Viterna Plus, Viterna Nasa. Nah, jadi demikian untuk teknis budidaya potensi peluang ternak kelinci saat pandemi. Nah, daripada bengong-bengong di rumah gak ngapa-ngapain, kita bisa juga ternak kelinci dengan ternak sederhana. Silahkan mungkin 5 ekor dulu, 10 ekor dulu. Nah, itu silahkan. Menjualnya kalau masih takut menyembelih bisa dengan menjual bibit. Nah, itu juga boleh. Nah, tidak membutuhkan lahan yang luas, dan juga kandangnya keadaannya itu bersih, tidak kotor. Nah, kita buat kandang yang bersih juga dengan tampungan air pipisnya atau kotoran serintilnya tadi, agar tidak terbuang kemana-mana. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang masih bingung, ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang ingin request materi lain yang ingin disampaikan pada tim Bapak Ibu sekalian, bisa menghubungi kami di 0811 2792 004. Nah, itu bisa di situ. Kalau ingin memang silaturahmi di tempat yang lain, bisa juga melalui Facebook, di YouTube juga boleh. Di Rifki Dimas Aji TS itu beberapa video-video tentang peternakan kami upload juga di sana. Kemudian di email juga boleh, silakan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini luar biasa, berbagai daerah bisa hadir, dan kami doakan sekali lagi sukses selalu, dimudahkan selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya dalam menjalankan bisnis NASA. Saat pandemi kita harus tetap beraksi untuk meraih prestasi. Seperti itu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, dan semangat pagi.